Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembelajaran IPA terintegrasi di SDMI. Materi yang pertama yaitu hakikat dan tujuan pembelajaran IPA di SDMI. Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah, antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Adapun tujuan pembelajaran IPA di SDMI antara lain yang pertama yaitu mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pelajaran lain. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya, Viani Indriasari dengan NPM 1811100228 akan melanjutkan materi yang kedua yaitu tentang pembelajaran IPA terintegrasi di SD atau MI. Pembelajaran sains terintegrasi merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar menjadi lebih bermakna kepada anak didik. Integrasi itu sendiri berarti pembaruan, penggabungan yang menjadi satu. Pembelajaran terpadu itu meliputi yang pertama, pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi yang lainnya. Pembelajaran terpadu juga meliputi suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata. Kemudian yang ketiga ada suatu cara untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan secara simultan. Dan yang keempat merakit atau menggabungkan sebuah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar lebih baik. Jadi, makna terpadu dalam pembelajaran IPA adalah adanya keterkaitan antara berbagai aspek dan materi yang tertuang dalam kompetensi dasar IPA sehingga melahirkan satu atau beberapa tema pembelajaran agar pembelajaran IPA lebih bermakna, efektif, dan efisien, serta melalui pembelajaran IPA terpadu, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambahkan kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Adapun karakteristik pembelajaran terpadu yang pertama itu bersifat holistik, yaitu berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, berpusat pada anak didik. Yang ketiga, memberi pengalaman langsung kepada siswa. Yang keempat, pemisah materi tidak begitu jelas. Yang kelima, menyajikan konsep-konsep berbagai topik. Dan yang keenam, hasil pembelajaran dapat mendorong perkembangan anak. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya Tia Cynthia Fitri, NPM 18111100095. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi mengenai rancangan pembelajaran sains terintegrasi. Dalam pembelajaran IPA terintegrasi melibatkan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Yang pertama ada tahap perencanaan. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran IPA terintegrasi akan lebih optimal jika dalam merencanakan pembelajaran mempertimbangkan kondisi dan potensi peserta didik yang meliputi minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik.
serta kemampuan sumber daya pendukung lainnya yang meliputi kemampuan guru, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran IPA terintegrasi. Yang pertama, menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kedua, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang ketiga, memilih dan menetapkan tema topik pemersatu. Yang keempat, membuat bagan keterkaitan dengan konsep-konsep dalam kompetensi dasar sesuai keterpaduan yang dipilih. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian hasil belajar sesuai kompetensi dasar dan bidang kajian lainnya yang telah dipadukan. Yang keenam, menyusun silabus pembelajaran IPA terintegrasi berdasarkan sejumlah indikator yang telah dihasilkan. Setelah silabus tersusun, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Saya Zuliandari sebagai pemateri keempat akan melanjutkan presentasi. Yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Proses pembelajaran dijabarkan dari silabus menjadi RPP, kemudian dikemas menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, waktunya cukup singkat, hanya 5-10 menit saja. Pada kegiatan pendahuluan ini menciptakan suasana yang kondusif agar pembelajaran berjalan secara efektif. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru dapat memberikan motivasi kepada peserta didik, menjelaskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kegiatan inti, yaitu proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar atau aspek lain yang diintegrasikan. Pada kegiatan inti ini dilakukan secara menyenangkan, secara menantang, interaktif, dan guru memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang ketiga yaitu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup waktunya cukup singkat. Maka dari itu guru harus seefisien mungkin menggunakan waktu tersebut untuk mengajak peserta didik untuk menarik kesimpulan dari apa yang dipelajari pada hari itu. Selanjutnya melakukan tindakan pembelajaran seperti memberi latihan, memberikan pekerjaan rumah. Selanjutnya, guru dapat melakukan evaluasi baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga yaitu ada penilaian. Model penilaian yang dikembangkan mencakup prosedur yang digunakan, jenis dan bentuk penilaian, serta alat evaluasi yang digunakan. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan kompetensi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.